Oke, kami dari kelompok C akan mempresentasikan analisis penerapan model IDIC dalam Customer Relationship Management pada PT Bank Sentral Asia yang kita pilih. Berikut adalah nama-nama kelompok dan NIM kami. PT Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. BCA berfokus pada layanan perbankan retail dan korporasi dengan jaringan luas serta dukungan teknologi digital yang kuat. Bank ini dikenal memiliki kinerja keuangan yang stabil, kualitas layanan prima, dan kepercayaan tinggi dari nasabah. BCA juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan dan inovasi layanan keuangan digital. Selanjutnya yaitu ringkasan penerapan IDIC. Model IDIC ini atau disebut juga Identify, Differentiate, Interact, and Customize merupakan kerangka strategis dalam Customer Relationship Management atau CRM. Nah, itu digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan nasabah. Terus BCA juga menerapkan model IDIC ini dengan memanfaatkan layanan perbankan digital dan sistem pengelolaan data nasabah yang terintegrasi. Terus penerapan IDIC ini juga dapat memungkinkan bahwa BCA itu memahami perilaku dan kebutuhan nasabah secara lebih sistematis. Terus setiap tahapan IDIC ini juga mendukung itu pemahaman karakteristik dan perilaku nasabah, segmentasi layanan berdasarkan kebutuhan dan nilai nasabah, interaksinya yaitu yang berkelanjutan melalui berbagai kanal layanan, dan juga penyesuaian produk dan layanan guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Oke, bagian berikutnya akan dibacakan oleh saya Gafzaki Malik. Nah, yang pertama itu ada Identify. BCA melakukan identifikasi nasabah melalui pengelolaan data, transaksi, dan interaksi dari berbagai kanal layanan secara terintegrasi untuk memahami karakteristik, pola transaksi, dan preferensi nasabah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Nah, jadi di sini BCA itu mengenali nasabah melalui pengelolaan data transaksi dan interaksi dari berbagai kanal layanan yang terintegrasi dalam sistem CRM. Data tersebut digunakan untuk memahami karakteristik, pola transaksi, serta preferensi nasabah secara umum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data. Proses ini menjadi dasar bagi BCA dalam menyusun strategi layanan dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Oke, berikutnya ada differentiate. Nah, di sini BCA tuh membedakan nasabah berdasarkan kebutuhan dan tujuan finansial melalui segmentasi layanan seperti layanan reguler, BCA prioritas, dan wealth management guna memberikan layanan yang lebih relevan dan bernilai bagi setiap segmen. Nah, di sini BCA tuh melakukan perbedaannya agar BCA memberikan layanan yang lebih relevan sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen, sehingga pengelolaan hubungan nasabah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, perkenalkan nama saya Dianti. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu Interact. BCA menjalin komunikasi secara rutin dengan nasabah melalui berbagai layanan digital dan konvensional. Melalui komunikasi dua arah, BCA ini dapat menerima masukan, menanggapi keluhan, dan terus memperbaiki kualitas layanan sebagai bagian dari strategi Customer Relationship Management. Nah, untuk contohnya yaitu nasabah ini dapat berinteraksi dengan BCA melalui layanan digitalnya, yaitu ada BCA Mobile, My BCA, Klik BCA, dan Halo BCA yang dapat diakses melalui telepon, chat, maupun media sosialnya. Untuk melakukan transaksi, menyampaikan keluhan, dan memperoleh informasi tanpa harus datang ke bank. Jika mengalami kendala yang membutuhkan penanganan langsung, nasabah dapat langsung datang ke kantor cabang dari BCA dan berinteraksi dengan teller atau customer service secara tatap muka. Dari berbagai interaksi digital dan konvensional tersebut, BCA ini menerima masukan serta keluhan nasabah yang kemudian digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada tahap customize, BCA melakukan penyesuaian produk dan layanan berdasarkan kebutuhan serta profil nasabah. Personalisasi ini didukung melalui berbagai kanal digital seperti BCA Mobile dan My BCA, sehingga nasabah mendapatkan layanan yang lebih relevan sesuai dengan segmennya. BCA membedakan penawaran layanan untuk nasabah reguler, BCA prioritas, hingga wealth management, sehingga setiap kelompok nasabah memperoleh pengalaman yang sesuai dengan tujuan finansialnya.
Namun, personalisasi yang diterapkan saat ini masih dominan berbasis segmentasi dan belum sepenuhnya bersifat individual atau one-to-one. Meski demikian, seluruh proses personalisasi tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menjaga keamanan dan privasi data nasabah. Oke, pada slide ini ditampilkan tabel penerapan model IDIC pada PT Bank Sentral Asia Tbk yang terdiri dari 4 tahap, yaitu Identify, Differentiate, Interact, dan Customize. Pada tahap Identify, secara teori tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data pelanggan untuk memahami karakteristik dan juga kebutuhan nasabah. Implementasinya di BCA, bank mengelola data nasabah melalui berbagai kanal layanan seperti mobile banking, internet banking, ATM, dan layanan pelanggan. Data dari kanal-kanal ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai perilaku dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah tahap Differentiate. Dalam konsep teoritis, tahap ini bertujuan membedakan pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan, agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dan pada implementasinya, BCA menyediakan variasi produk dan layanan seperti layanan reguler, prioritas, dan wealth management yang disesuaikan dengan segmentasi kebutuhan nasabah. Tahap berikutnya adalah Interact. Secara teori, tahap ini berfokus pada membangun interaksi berkelanjutan melalui komunikasi dua arah untuk memperkuat hubungan pelanggan. Di BCA, interaksi dilakukan melalui berbagai kanal seperti aplikasi digital, call center, dan media sosial yang digunakan untuk menjaga komunikasi dan juga memberikan layanan kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah tahap Customize, yang mana dalam konsep teoritis tahap ini bertujuan menyesuaikan produk dalam layanan sesuai kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas. Namun berdasarkan tabel, personalisasi layanan di BCA masih bersifat segmentatif dan belum sepenuhnya individual, sehingga potensi pemanfaatan data untuk layanan yang lebih personal masih dapat ditingkatkan. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa BCA telah menerapkan seluruh tahapan model IDIC, namun pada tahap Customize itu masih terdapat peluang pengembangan ke arah personalisasi yang lebih individual. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan kelemahan. Penerapan model IDIC dalam strategi CRM di PT Bank Sentral Asia Tbk menunjukkan keberhasilan pada tahap Identify, Differentiate, dan Interact melalui pengelolaan data nasabah yang terintegrasi, segmentasi layanan yang jelas, serta pemanfaatan berbagai kanal interaksi digital dan konvensional. Namun, kelemahan utama masih terdapat pada tahap Customize, di mana personalisasi layanan belum sepenuhnya bersifat individual dan integrasi pengalaman lintas kanal belum sepenuhnya konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi CRM BCA masih cenderung berorientasi pada efisiensi dan transaksi, sehingga perlu penguatan personalisasi berbasis data agar hubungan nasabah dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan. Oke, rekomendasi BCA disarankan untuk memperkuat personalisasi CRM berbasis model dan IDIC di PT Bank Sentral Asia atau BCA telah berjalan secara sistematis melalui keseimbangan antara otomatisasi layanan lalu manusia mulai perlu dilakukan differentiate dan guna menciptakan pengalaman nasabah yang konsisten dalam pengelolaan hubungan nasabah. Namun personalisasi pada rekomendasi BCA masih perlu ditingkatkan personalisasi layanan melalui empat perkembangan dan dua bagi AI secara lebih. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum.